Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun kalian berada, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kehidupan, kenikmatan, dan keberkahan di bulan Ramadan ini. Semoga muwajahah secara online ini menambah hikmat puasa kita di hari-hari ini dan hari berikutnya. Amin Allahumma amin. Sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda Rasul Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kelak di yaumil qiyamah kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Para pemirsa yang budiman dimanapun kalian berada, pada kesempatan kultum daring ini kami akan mengangkat tema belajar untuk hidup ikhlas. Ikhlas itu sesuatu yang mudah diucapkan namun berat sekali untuk dilaksanakan. Orang biasanya berbicara, saya ini ikhlas, saya ini ikhlas. Tapi ternyata perbuatan ikhlas itu sangat sulit dilaksanakan. Maka hari ini, para pemirsa yang budiman, kita akan belajar bersama tentang hakikat ikhlas dan bagaimana cara untuk belajar ikhlas dengan sungguh-sungguh. Perlu kami sampaikan, dalam beberapa literatur yang kami kaji, salah satunya adalah dalam kitab Al-Adhkar. Ini Sayyid Al-Jalil Abi Ali Al-Fadhil menjelaskan bahwasanya ikhlas itu sesuatu yang memang sangat sulit. Makom manusia semacam kita ini memang sulit melaksanakan dengan ikhlas yang sepenuhnya. Namun bagaimanapun itu terjadi, ya harus kita latihkan agar makom ikhlas itu bisa menempel pada dinding-dinding kolbu kita, sehingga amal yang kita laksanakan betul-betul mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kami jelaskan terkait dengan beberapa hal yang merusak amal. Salah satunya adalah riya. Ya, riya itu adalah sesuatu yang memang sulit sekali kita hindarkan, sesuatu yang sulit untuk dihilangkan dalam kolbu kita ketika kita berusaha beramal dan kita biasanya mengatakan, saya beramal ini adalah ikhlas, saya beribadah ini ikhlas. Perlu kami sampaikan, Sayyid Al-Jalil mengatakan, tarkul amal li ajlin nasi riyaun. Jadi meninggalkan amal untuk tujuan manusia ini adalah perbuatan riya. Jadi suatu saat barangkali kita sebagai manusia, mungkin ya anak-anak muda biasanya itu, atau kita orang tua pun sekalipun, misalnya kita sedang melakukan membaca Al-Quran, tiba-tiba ada teman kita yang datang ke kantor kita atau ke majelis kita atau ke rumah kita, tiba-tiba kita merendahkan bacaan kita dan kita menyimpan Al-Quran kita takut manusia itu tahu. Ternyata perbuatan tersebut itu termasuk kategori riya, karena definisi menurut Sayyid Al-Jalil mengatakan tarkul amali li ajli nasi fahuwa riyaun. Ya, ini sesuatu yang barangkali biasa kita laksanakan dan ini tidak boleh lagi kita laksanakan. Kita ngamal, melakukan amal, ternyata kita takut orang lain melihat kita, berarti ada dalam dinding kolbu kita menyembunyikan amal kita, tujuannya agar orang lain tidak tahu. Ini perbuatan yang namanya riya. Kemudian wal amalu li ajli nasi syirkun. Beda konteksnya. Tadi adalah amal meninggalkan amal untuk tujuan manusia. Sekarang ini adalah beramal untuk tujuan manusia. Itu lebih bahaya lagi, yaitu yang namanya syirik. Jadi ketika kita amal tujuannya adalah untuk manusia, berarti itu syirik. Pada syirik itu adalah dosa yang besar. Terkadang barangkali kita itu seringkali melakukan. Ya, semoga mulai detik ini kita sudah berusaha untuk meminimalisir hal-hal tersebut. Hal yang sepele misalnya,
kita bisa laksanakan biasanya adalah kita melakukan pekerjaan, misalnya di kantor, ataupun di rumah, ataupun dimanapun kita berada. Misal suatu saat kita bekerja kemudian harapannya bos kita senang, ya bos kita senang. Itu sesuatu yang sederhana. Akan tapi kalau pekerjaan gitu itu tujuannya untuk kepentingan manusia semata, itu adalah namanya dalam masuk kategori syirik. Ini yang bahaya. Bagaimana agar kita di mata manusia juga apa istilahnya disenangi, tapi di sisi Tuhan juga diterima? Maka kalau kita beramal harus betul-betul tujuan kepada lillahi ta'ala. Saya beramal adalah sebagaimana yang kita biasa lakukan, bismillahirrahmanirrahim. Kita kan begitu. Sehingga ketika misalnya kita kerja di kantor, di sekolahan, nawaitunya, niatnya itu bukan untuk dicintai bos, tapi dicintai Allah. Kalau Allah mencintai, pasti insya Allah manusia akan mencintai kita sebagai hamba. Kemudian apa yang kita bisa lakukan? Karena tadi saya mengatakan bagaimana hari ini kita akan mencoba belajar untuk bagaimana cara kita ikhlas. Ikhlas dalam definisi ini dikatakan oleh Sayyid Jalil Abi Ali Al-Fadhil, dikatakan wal ikhlasu ayyu'afakallahu bima. Jadi ikhlas itu letaknya di antara yang namanya di antara ikhlas dan di arah syirik. Di tengah-tengah itu adalah yang namanya ikhlas. Jadi kita beramal itu ya, beramal ikhlas itu irisannya itu hampir-hampir kita menuju ke riya, hampir-hampir kita menuju ke syirik. Itu adalah ikhlas. Maka kita semua memang sangat sulit sekali untuk mengatakan bahwa kita betul-betul ikhlas, karena ikhlas itu adanya di qalb, di hati kita. Kita ikhlas atau tidak ikhlas itu yang tahu adalah diri kita. Kalau kita sampai muncul dalam hati kita biar orang lain kelihatan senang, berarti kita sudah masuk yang namanya syirik. Kalau kita menyembunyikan amal gara-gara manusia, berarti kita hidup dalam riya, ingin pamer. Ya, ini sesuatu yang memang sulit sekali. Maka itu semua harus kita latih. Kita latih agar hidup kita bisa ikhlas. Apa yang kita laksanakan betul-betul ikhlas, maka mencapainya betul-betul memang perlu rintangan, perlu latihan yang extraordinary. Ya, kita bisa melihat misalnya Bapak Ibu para petani kita pada waktu menanam padi di sawah. Ya, misalnya padi gogo misalnya. Para petani menyebarkan yang namanya benih padi. Kemudian ketika tumbuh itu bukan hanya tumbuh padi. Di situ ada tumbuh banyak rumput bermacam aneka jenis. Itu adalah ibarat kebaikan manusia itu senantiasa diiringi dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Yang tidak baik itu baik penyangka manusia yang lain ataupun penyangka dirinya. Sehingga ketika manusia itu berbuat baik, pasti ada irisannya sesuatu yang tidak baik. Yang tidak baik itu namanya penyakit hati, baik itu iri, dengki, kemudian riya, ujub, dan lain sebagainya. Maka para petani biasanya kita menjumpai di sawah, mereka senantiasa matun, bahasa orang Jawa, atau membersihkan rumput-rumput dari sisi kiri kanan dari huliran padi yang mau akan tumbuh, ya, dari padi-padi yang batang-batang padi yang akan berkembang. Maka kita sebagai manusia senantiasa haruslah bijaksana. Setiap hari harus kita mensucikan diri kita, mensucikan amal kita, agar tujuannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ini tidak mudah, tapi harus kita lakukan karena kita sebagai manusia adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang penting kita lakukan dan kita semua belajar. Hari ini saya pada waktu kultum ini tidak mengajari atau menggurui siapapun, akan tapi kami mengajari diri saya sendiri agar bisa beradaptasi dari hal-hal yang baik. Menuju keikhlasan itu adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kami sampaikan, para pemirsa yang budiman dimanapun kalian berada. Semoga kita semua menjadi hamba yang mukhlisin, hamba yang senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kami mengucapkan selamat berpuasa, semoga awal hingga akhir puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya sekali lagi kami mohon maaf apabila banyak khilaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.